selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini oleh kemurahan dan anugerah Tuhan. Kita bersama-sama beribadah pagi hari ini. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita. Kita mau memberkati Tuhan dengan pujian kita pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita seluruhnya. Terima salam orang percaya, shalom. Apa kabar saudara? Dahsyat luar biasa, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita kembali ada pagi hari ini semua karena kasih Tuhan. Kita percaya kita boleh melewati satu minggu ini semua karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau siapkan hati kita saat pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami menaikkan syukur kami bagi-Mu pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami boleh berdiri, kami boleh melayani Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Semata karena kasih-Mu, semata karena pertolongan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Ini setiap kami, ini kami jemaat-Mu Tuhan, ini kami umat-Mu Bapa. Sebelum kami masuk jauh lebih dalam hadirat Tuhan, mari kiranya Engkau selidiki hati kami Tuhan. Engkau selidiki seluruh kehidupan kami Bapa. Ampuni kami Tuhan, layakkan setiap pribadi kami Bapa, agar kami boleh berlayak melayani Tuhan. Kami boleh dilayakkan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Bertemu muka dengan Engkau saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami, ini setiap pribadi kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memuji. Kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu Bapa. Biar Engkau Tuhan bekerja, biar Engkau Tuhan yang mengurapi setiap kami, menjamah melawat setiap hati, setiap pribadi yang ada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Syukur kami naikkan bagi-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Segala hormat bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu Yesus. Kita sama-sama katakan di hadapan Tuhan, dengan apa kami membalas kasih Kamu Tuhan. Amin. Yesus, terima kasih.
setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kami mau bersyukur padamu. Lu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagimu. Kami naikkan syukur kami padamu Tuhan, sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, Engkau mengasihi kami. Segala pujian bagimu Yesus Tuhan. Terima kasih. Amin. Makasih Tuhan. Ini setiap kami Bapa, kami ada sebagaimana kami ada karena Engkau setia, karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Bila pagi hari ini segenap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami naikkan bagi-Mu Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur bagi-Mu, syukur, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian kami naikkan bagi-Mu. Engkau Allah yang mulia, layaklah Engkau disembah Tuhan, layaklah Engkau ditinggikan. Amin. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puaskan kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
Yesus Tuhan, kami menaikkan syukur kami bagi-Mu. Amin. Amin, Yesus, haleluya. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Kami dan kasih Ibu Endang Hartati, boleh bawa kita berdoa pembukaan. Mau selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, karya-Mu besar dalam hidup kami. Kau Tuhan yang Haleluya. setia, Anugerah-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Amin. Haleluya. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Bapa setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah kami di tempat maha tinggi. Damai sejahtera di bumi akan dicurahkan di tengah-tengah kami. Pagi hari ini Bapa, kami bersyukur buat setiap karya-Mu. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat napas hidup yang Kau berikan bagi kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau memuji Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau. Kami mau memberkati Engkau dengan pujian kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Lawat kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga pagi hari ini ada suatu kegerakan yang luar biasa terjadi di tengah-tengah kami. Yang sakit sembuh, yang berbeban berat akan dilepaskan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berkarya di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, ibadah kami pagi hari ini bukan ibadah biasa, tapi sungguh-sungguh mendatangkan berkat dan kekuatan bagi kami. Sehingga kami boleh menjalani hidup ini bersama-sama dengan Allah kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini. Kami percaya urapan Roh Kudus akan mencengkram kami semua, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu, baik song leader, singer, pemain musik, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu yang melayani
dalam perjamuan, hamba-Mu yang melayani dalam persembahan, dalam penerima tamu, kami percaya kesatuan hati, kesatuan roh terjadi di tengah kami, sehingga kemuliaan Allah nyata di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Allah kita yang besar. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat
kembali. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Dan kita yang menerima kuasa daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, syukur kami naikkan bagimu. Mari saat pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Ini kami Tuhan, ini setiap hati kami. Seperti rusa rindu akan sungaimu Tuhan. Demikianlah setiap hati kami. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Amin. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan, katakan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu akan Engkau Tuhan. Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari katakan Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
undang kita semua bangkit berdiri. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Hanya Yesus segalanya dalam hidup kami. Hanya Tuhan Yesus sumber kekuatan kami. Biarlah jiwa kami bagaikan rusa, seperti rusa yang merindukan air. Demikianlah jiwa kami pagi hari ini. Kami merindukan Engkau Tuhan. Engkau membasahi setiap jiwa kami dengan lawatan-Mu. Engkau membasahi jiwa kami dengan firman-Mu. Karena firman-Mu inilah yang akan memberikan semangat bagi kami, kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, hidup yang penuh dengan pergumulan. Kami percaya bahwa di tengah-tengah kesulitan, kuasa-Mu akan tetap nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Engkau berbicara lewat hamba-Mu, firman-Mu ini akan memberikan pengharapan bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap membuka hati kami. Haleluya. Mari saudara yang siap membuka hati untuk firman-Nya bersama saya katakan, amin. Puji Tuhan. Salam, kiranya damai sejahtera itu menjadi bagian hidup kita setiap saat, saudara-saudara. Haleluya. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin buat firman-Nya. Tetaplah berbuah di masa sulit. Saudara-saudara, kitab Filipi ini adalah kitab yang dikenal dengan kitab sukacita. Dan kitab surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada dalam penjara. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam pasal pertama sampai pasal yang terakhir, di sana Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang sungguh luar biasa, saya katakan luar biasa. Di mana jemaat ini selalu berdoa untuk Paulus sebagai hamba Tuhan. Kita boleh melihat saudara-saudara, bagaimana seseorang yang berada dalam penjara, yang seharusnya dia yang mendapatkan penghiburan. Seharusnya Paulus yang harus mendapatkan kekuatan dari jemaatnya. Tapi luar biasa, jemaat seorang Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, dalam situasi apapun, kondisi apapun, dia tetap bisa bersyukur, dia tetap bisa mengandalkan Tuhan,
dia tetap bisa memberi nasihat kepada jemaatnya. Nah saudara-saudara, kalau kita perhatikan bagaimana Paulus berada di dalam penjara. Dia di penjara bukan karena dia berbuat jahat. Dia di penjara bukan karena dia korupsi. Dia di penjara bukan karena dia menipu. Tapi dia di penjara karena nama Yesus. Inilah yang menjadi kebanggaan dirinya. Bahwa dia di penjara karena Kristus. Apapun dan situasi apapun, dia tidak pernah mengeluh. Saudara-saudara, oleh sebab itu firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema tetap berbuah di masa sulit. Paulus di tengah-tengah kesulitan dia tetap menunjukkan identitasnya sebagai hamba Tuhan. Paulus sebagai seorang pemimpin, dia selalu menunjukkan buah-buah yang baik dalam situasi apapun. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Bahwa ada 4 tipe manusia yang merespon firman itu sehingga firman itu bisa berbuah. Yang pertama apa saudaraku? Manusia dengan tipe manusia batu gitu ya, dikenal dengan manusia batu. Hati ya. Manusia batu. Kemudian yang kedua, manusia di pinggir jalan dulu gitu ya. Kemudian manusia batu, manusia duri, manusia yang berhati subur. Ini saudara-saudara. Manusia yang bisa menerima firman adalah manusia yang keempat, di mana dia bisa menghasilkan firman itu. Dia bisa menghasilkan firman berbuah di masa sulit. Ya tidak seperti ketiga tipe ini tadi kan. Ada yang di pinggir jalan, firman itu jatuh di pinggir jalan. Firman itu jatuh di batu-batu. Firman itu jatuh di semak. Dia tidak akan bisa berbuah dengan baik. Tapi firman itu kalau jatuh di hati yang subur. Firman itu jatuh di hati yang baik. Hati yang mau terima. Hati yang mau mengasihi Tuhan. Dia akan berbuah lebat. Inilah yang dialami Rasul Paulus, saudara-saudara. Di tengah-tengah kesulitan, dia berada dalam penjara, dia bisa menghasilkan buah yang manis. Dia tetap berbuah di masa sulit. Ayat yang ke-13 di sana dikatakan dalam pembacaan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perkara apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Apakah saudara tetap bertahan? Perkara apa yang kita alami, yang kita hadapi pada hari-hari ini? Apakah kita bisa kuat menanggungnya? Biarlah kita mau seperti firman yang disampaikan oleh jemaat Filipi ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Karena Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Perkara apapun. Terlalu banyak perkara saudara-saudara di dunia ini. 1001 macam perkara yang selalu diperhadapkan dengan umat manusia. Tapi kuncinya, masalahnya apakah ketika diperhadapkan dengan setiap perkara kita tetap mengandalkan Tuhan. Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus. Segala persoalan dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus. Segala macam penyakit dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus. Karena Dia yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Di tengah-tengah kesulitan, kita bisa menghasilkan buah yang baik. Buah yang manis tentunya. Bisa dinikmati oleh orang lain. Dan biarlah perkataan-perkataan positif ini, firman ini yang terus memberikan kemampuan bagi kita untuk kita dapat menanggung segala perkara. Yang kedua, saudara, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12 di sana dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan
diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Hal yang kedua saudara-saudara, masa-masa sulit ini, biarlah dalam situasi apapun kita bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Amin saudara-saudara. Kita bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus mengalami apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan, apa itu kesulitan dialami saudara-saudara. Tetapi apa saudara-saudara? Dia bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus seorang hamba Tuhan yang luar biasa saya katakan. Dia tidak membebani orang lain. Dia tidak membebani siapapun dalam pelayanan. Dia bukan seorang hamba Tuhan yang minta-minta ketika dia dalam kekurangan, tidak. Tapi dia bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bedakan antara kebutuhan hidup dengan gaya hidup. Kadang-kadang saudara-saudara, manusia lebih cenderung pada gaya hidup. Gaya hidup bukan kebutuhan hidup. Kalau gaya hidup ini saudara-saudara, seberapapun penghasilan kita tidak akan cukup. Betul atau betul? Seberapapun penghasilan saudara, kalau saudara memiliki gaya hidup yang mewah, gaya hidup yang tidak bisa hidup apa adanya, akan selalu kurang dan kurang. Selalu disaksikan oleh Ibu Gembala saudara-saudara, bahwa kami bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan dengan gaji yang sangat-sangat minim. Dan kami tidak pernah minta-minta, tapi selalu Tuhan mencukupkan. Karena apa saudara-saudara? Karena kami tahu bahwa kebutuhan hidup itulah yang menjadi prioritas. Kebutuhan hidup itu yang akan jadi prioritas kami, bukan gaya hidup. Sampai hari ini saudara-saudara, Tuhan selalu mencukupkan apa yang menjadi keperluan kami. Bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saya percaya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang sangat bijaksana. Dia bisa mencukupkan diri dengan segala keadaan. Prioritaskanlah yang esensial. Miliki jiwa yang kaya. Jangan memiliki jiwa yang miskin. Orang yang memiliki jiwa yang miskin, dia suka ngobrol kesusahannya. Orang yang memiliki jiwa miskin, dia suka cerita masalahnya dengan orang lain. Tapi orang yang punya jiwa kaya, dia selalu menceritakan anugerah Tuhan. Itu bedanya saudara-saudara. Dia bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada siapapun. Oleh sebab itu biarlah jemaat di tempat ini memiliki jiwa yang kaya. Dia bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Dalam situasi, kondisi apapun, engkau bisa berkata bahwa Yesus itu baik dalam hidupku. Walaupun kau sendiri mungkin dalam kesulitan, tapi engkau bisa berkata Yesus baik. Yesus baik. Miliki jiwa seperti ini saudara-saudara. Jangan miliki jiwa yang miskin. Engkau ceritakan kemiskinanmu, menceritakan kekuranganmu kepada orang lain. Orang lain mendengar, waduh ini susah terus ini, susah terus. Waduh, sudah dunia ini buat susah, ditambah lagi gitu kan. Tapi biarlah pagi hari ini kita bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan.
hamba Tuhan ini, Paulus, dia bisa mencukupkan diri dengan segala keadaan. Dia tidak menceritakan apa yang menjadi persoalannya terhadap jemaatnya. Dia tidak menceritakan kelemahan-kelemahan yang dialami di penjara, enggak saudara-saudara. Malahan dia menceritakan kebaikan Tuhan. Malahan dia bercerita, Allahku akan memenuhi engkau dalam segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam kemuliaan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Doa saudara-saudara, doa berkat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Amin saudara-saudara. Ya seperti inilah saudara-saudara. Luar biasa. Dan yang ketiga saudara-saudara, buah apa yang ditunjukkan oleh hamba Tuhan ini? Yang ketiga, menjadi saluran berkat dalam situasi apa? Ayat 18 saudara-saudara. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kiriman dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Dan ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini yang harus dimiliki, menjadi saluran berkat dalam situasi apapun. Ya saya bangga punya jemaat di tempat ini. Walaupun kita sendiri masih perlu. Walaupun kita sendiri masih banyak kebutuhan. Tapi jemaat bisa menyalurkan berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Dalam situasi sulit, kita bisa bagi-bagi terhadap orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang dimaksud oleh Paulus. Kiranya engkau boleh menjadi berkat dalam situasi apapun. Dan jemaat sudah mempraktekkan apa yang dikatakan Paulus ini. Jemaat Filipi mengirimkan kiriman, memberikan sesuatu kepada Paulus. Dia mengirimkan lewat Epaphroditus. Saya pernah menulis karya tulis ini saudara-saudara tentang solidaritas jemaat terhadap hamba Tuhan. Waktu saya masih kuliah, saya pernah menggali ayat ini. Dan ini sungguh memberkati banyak orang saudara-saudara. Bagaimana jemaat memiliki hati terhadap hamba Tuhan. Ketika Paulus ada dalam penjara, dia kunjungi dia. Dan bukan hanya tangan kosong dia membawa saudara. Jemaat mengunjungi Paulus tidak dengan tangan kosong. Tapi dia membawa sesuatu. Ya dikatakan pada ayat yang ke-18 di sana saudara-saudara. Saya ulang lagi. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan. Aku berkelimpahan. Jemaat sungguh luar biasa saudara-saudara. Dan inilah doa Tuhan sama. Dan biarlah di masa sulit, di masa-masa banyak persoalan. Sampai hari ini pun pandemi COVID-19 belum ada tanda-tanda akan berakhir. Malahan kita perhatikan terus mengalami peningkatan. Apakah ini bukan masalah yang sulit, masalah yang penuh dengan tantangan bagi kita? Dimanapun kita berada, kita selalu waspada. Dimanapun kita berada, kita selalu was-was. Tapi saya percaya saudara-saudara,
bahwa orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, dia akan tetap dalam perlindungannya. Kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini berakhir. Tapi biarlah di masa sulit apapun, situasi apapun, biarlah kita sebagai orang percaya, kita lakukan sesuatu yang baik. Kita harus bisa berbuah-buah yang sehingga iman kita ini pun terus bertumbuh dan berbuah lebat. Haleluya. Biarlah kiranya firman Tuhan ini dapat mengingatkan kita, meneguhkan iman kita. Iman kita tetap terpelihara, terjaga dengan baik. Hanya firman inilah yang bisa menjaga hidup kita. Tanpa firman kita tidak akan bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetaplah berbuah di masa sulit. Yang pertama, memiliki mentalitas pemenang. Dan yang kedua, kita akan mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dan yang ketiga, menjadi saluran berkat dalam situasi apapun. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Biarlah Roh Kudus melingkupi kita semua. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau saat badai. Di saat badai, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saudara-saudara, tetaplah engkau berbuah di masa sulit. Miliki mentalitas pemenang dalam hidup. Kau bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Miliki jiwa yang kaya, agar engkau bisa menceritakan kebaikan Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Jadilah berkat bagi orang lain.
tengah-tengah kesulitan, Paulus masih bisa berbicara, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Dia memiliki jiwa yang kaya. Dia kaya di dalam Tuhan. Dia tidak melihat kesulitan yang dia hadapi. Dia tidak melihat persoalan yang dia hadapi. Tapi dia melihat Yesus yang besar dalam hidup ini. Yesus yang sanggup menolong, memberikan kekuatan dalam hidupnya. Sehingga dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak tahu kesulitan apa yang dialami oleh umat-Mu di tempat ini. Persoalan apa yang mereka hadapi hari-hari ini. Tapi biarlah mereka boleh berkata seperti firman-Mu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Biarlah firman ini betul-betul menjadi rema dalam hidupmu. Apapun perkara, apapun yang kau alami hari-hari ini, hadapilah itu bersama dengan Yesus Kristus. Dia akan memberikan kekuatan bagi saudara. Di saat badai bergelap, angkat pujian ini sebagai doamu. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin, haleluya. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan tiba saat bagi kita untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih. Kami ucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan bagi kami pagi hari ini. Kuatkan dan teguhkan iman kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan mempersembahkan korban syukur kami kepadamu Tuhan. Biar persembahan yang kami bawa kepada nama Tuhan itu boleh menjadi satu dupa yang berbuah harum di hadapan-Mu Tuhan, boleh berguna bagi pelayanan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dengan kerelaan hati dan sukacita. Biarlah Tuhan mengembalikan berkat dalam setiap hidup dan kehidupan kami sesuai dengan janji firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati pekerjaan tangan kami yang kami kerjakan yang sesuai dan seturut dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami membawa persembahan kami kepadamu dan kami memberi dengan sukacita di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sementara persembahan kita dikumpulkan, mari kita naikkan pujian, tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Tuhan. Melayani Dia.
persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan menutup ibadah kita. Kami persilahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Haleluya. Tiada seperti engkau. Mari sekali lagi, sebab kau besar. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau Tuhan. Seperti segala kemuliaan, pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kau yang sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan saatnya kami sekalian akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan yang akan menuntun setiap perjalanan jemaat-Mu dari tempat ini sampai ke rumah dengan selamat. Dan ku persembahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah hidup mereka senantiasa dipelihara, dicukupkan apa yang menjadi keperluan mereka. Mereka senantiasa hidup berkenan di hati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, yang sesuai dengan kehendak-Mu, buat mereka semua berhasil. Dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya berkat-Mu dicurahkan atas kami sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu jemaat yang saya kasih, pulanglah dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menolong, memberkati dan menyertai hidupmu dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu dan sampai ketemu minggu depan. Haleluya, puji Tuhan.